Anggaplah ini fire extinguisher halon. Jadi kan kita megangnya begini. Terus cara nyemprotinnya side to side, motion gitu kan, harus begini. Nah ceritanya ini ada pramugari lah, ya kan? Udah apinya gede, ini di airline di sini ya, airline sekarang nih. Apinya gede ceritanya, apinya gede, dia suruh maju aja takut karena apinya gede, didorong-dorong. Udah make dia begini, contohin. Honey, side to side, side motion. Yes, ma'am. Pantatnya goyang-goyang, ininya di mic. Ngomongin masalah pendidikan nih. Sekolah ya, sekolah. Dibilangnya inisial untuk semua anak yang baru join di dunia airline itu kita dibilangnya inisial. Inisial ya. Inisial. yang sial-sial ya maksudnya. Semua yang anak pertama ada newbie. Baru datang tuh pasti dibully. Iya, sial. Waktu gue, mungkin lu langsung ke masalah pengenalan pesawat ya. Kalau kita kalau gue nih waktu bagiannya gue itu grooming check juga sama. Ada social grace namanya. Oh, masuk ke social grace. Social grace itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Ada yang tahu social grace? Oh, itu adanya Roman Grace. Itu mah itu ya. dapur, Bang. Etika ya sekolah. Sekolah Belajar etika ya. Etika. Manner. Iya. Jadi ini ada cerita lucu sebenarnya. Itu belum apa-apa udah ketawa duluan. Ini masing-masing pasti punya cerita. Kalau orangnya dengar mungkin dibilang, wah bajingan orang ini. Jadi ada temen gue ceritanya baru selesai operasi, Bang. Oh. Ambeien. Masih ambeien. Lu pada tahu dah ini ujungnya kemana. Ya kan? Masalahnya kalau di airline kita di domestik di Indonesia gitu kita harus belajar jongkok, Bang. Iya benar. Jadi kalau lo ingat kita tuh ada satu ruangan isinya kaca semua, tengah-tengahnya tuh ada tempat untuk jalan kaki kayak di catwalk. Catwalk benar gue masih ingat tuh. Disuruh jalan gitu kan. Lah kita kan orang dapur, jelas selengean. Jalan ada yang ngangkang lah, ada yang buru-buru. Nah, bagian jongkok. Sorry kalau lu nonton atau denger ya. Namanya sorry. Oh, itu inisialnya tuh. Iya. Itu inisialnya. Ini kalau kelihatan, ini gue sorry nih, kita jongkoknya harus begini nih. Jongkoknya harus begini, kakinya nggak boleh nyampe yang nggak boleh nyentuh lantai. Ya, kita harus duduknya begini. Kita ini untuk ngobrol sama tamu. Nah, dia jongkoknya begini. Pelan-pelan habis operasi. Pelan-pelan. Jongkoknya begini aja ya kan, nanggung. Terus kata yang ngajarnya, "Mas, lu kenapa?" Bentar bu, kenapa? Mau buang air? Bukan bu, diam aja. Habis ini bu, habis operasi apa? Usus buntu. Kalau sultan mungkin ambeien. Kasihan banget itu sampai coba lagi. Tersiksa ya. Wah, dia namanya jepit sama celana itu baru social grace. Ya itu kan waktu di dapur mungkin kan banyak angkat barang itu segala macam. Terus udah belajar jongkok, udah selesai, belajar senyum. Coba mata senyum kita satu kelas pada lihat kan senyum mata gimana caranya mata. Coba ambil itu kertas. Kompleks sebenarnya tuh. Iya. Coba ambil kertas katanya. Tutup setengah katanya. Jadi suruh begini aja tutup dengan kertas. Coba ketawa. Oh iya, kalau ketawa itu dari mata ya kan. Jadi di situ kita baru tahu ya. Mata juga bisa mencerminkan kapan kita sedih, kapan kita susah, kapan kita tertawa, nggak bohong gitu. Mimik kalau orang bilang tuh memainkan wajah. Gimana? Kalau soalnya kenapa? Yang kita ajak ngomong ini kan nanti orang entah itu penggede, entah itu ada komedian, entah itu jenderal, entah itu siapa ya kan. Jadi kalau kita misalnya, apa kabar bu? Rata gitu kan kagak enak, ya kan? Tapi ada, ini ada banyak. Kalau satu nonton emang tipikal aja. Gua akan nyebutin nama nggak enak orangnya. Inisial aja. Ya, itu inisialnya guys. Dia mukanya orangnya sebenarnya baik banget, sobat gua gitu. Cuman mukanya serius banget misalnya, Mas, coba dong mukanya ketawa. Saya udah senyum bu, ini segini.
saya cetak kayak lahir udah begini langsung ngegas. Orang dapur kan bawaannya mentalnya mental buset. Iya, nama juga tentara ini kan buser ya. Nyemot dari hutan ya kan. Disuruh senyum. Kalau gue waktu itu ceritanya beda. Kan ya itu benar sama kayak tadi. Kita kan belajar jongkok. Di kelas gue kan waktu itu kalau nggak salah ada 8 orang. Kalau nggak salah ya angkatan gue gitu ya. Jadi semua ketika mempraktekkan jongkok, ya tau lah udah umur lah. Dengkul bunyi semua, keletak. Ada itu apa? Nah itu, buset ketahuan tuanya. Iya, aduh, lucu itu. Makanya udah kenang-kenangan yang itu dia. Di awal, oh kayak gini gitu. Karena di Adelaide waktu domestik kita wajib dikhususkan untuk etikanya seperti itu. Ya, kan kita belajar etika gitu. Terus kita belajar waktu itu kalau waktu masih dasar banget. Ya pengenalan dunia penerbangan, terus kita belajar etika terus juga. Kita belajar safety, keamanan, terus security, aviation security, dangerous goods juga. Dangerous goods itu apa namanya? Lu kebayang berbahaya. Yang antara bahaya sama enggak itu harus beda tipis. Betul. Nah, kebayang kan ya? Waktu kita hari pertama datang setelah grooming check dan segala macam, terus habis itu kita dibagiin buku yang tebal-tebal segini. Tebal segini nih. Gua nanya sama yang waktu itu bagiin buku, Mas, ini buku buat saya. Enggak Pak, katanya. Jangan manggil Pak aja, gue bilang panggil nama aja. Gue bilang kayak kesana tua banget gue bilang. Walaupun iya. Sialan. Nah, gue bilang ini yang bakal dipelajari nih sampai terakhir nanti. Enggak Mas, ini bagian part pertama aja dulu, dari safety lah pas segala macem. Nanti yang servis beda lagi bukunya. Gue bilang ampun. Itu yang dibilang kocok otak tuh itu dia. Berarti ini buku harus dipulangin. Iya. Kenapa emangnya? Kagak. Tadinya mau gue seduh aja nih biar pintar. Sekarang gini, dari gue masuk dapur ya, setelah gue kerja 14 tahun gitu. Jarang banget gue buka buku besar gitu untuk gue belajar, baca, apa segala macam. Kayaknya bukan jarang lagi, men, udah nggak pernah gitu. Udah lama. Iya, gitu. Jadi akhirnya ketemu buku gede itu kayak, waduh, ini mana pas dibuka, iya, bahasa Inggris. Nah, ininya istilah baru, apa segala macam. Itu rada berat. Untung aja rambut gue kagak rontok waktu itu. Itu memang teman-teman gue juga waktu pelajaran safety itu lebih ke safety itu kan pembahasannya lama waktu itu. Lebih jelimet, man. Itu jelimet banget. Dan itu memang lu harus tahu dan harus bisa, wajib. Iya, betul, wajib. Karena safety itu ya yang bakal nyelamatin hidup lu ketika di pesawat kita. Ini kita belum ngomongin passenger loh. Baru hidup sendiri. Nyelamatin diri sendiri. Belum nyelamatin passenger. Lu kebayang tanggung jawabnya berapa coba? Nah, itu dia. Makanya ngomongin masalah safety itu kan kita jam pembelajaran itu lebih panjang dari gue inget waktu itu bulan puasa pas puasa lu cocok. Nah harusnya safety itu yang lain itu biasanya instrukturnya 2 dan itu harus cuma sendiri. Sebenarnya instrukturnya mungkin cerdas sebenarnya, cuma kitanya aja yang agak kalau dibilang susah ingat, gampang lupa. Iya, kan? benar. Itu baru dijelasin nih. Susah ingat, gampang lupa. Pintu ini itu gini, jendela ini gini, baru dijelasin. Coba apa yang dimaksud dengan pintu ini? Pada blongo semua. Mas, halo. Ini baru 10 menit lalu saya jelasin. Oh iya Pak. Ini pada kemana ini otaknya? Lu bayangin itu. Ada kawan gue nih yang kerjaan sekarang nih. Ada lucunya. Yang dibilang, wes, dia duduk begini, kacamata di sini, tua. Oh iya. Ini tua. Iya. Begini dia. Oh yes, you right. Oh yes, you right. Cok. Apa nih maksud? Kagak tahu gua apa itu. Kagak ngerti. Bingung dia. Bener-bener nggak ngerti. Soalnya kan ini bahasa baru, lu dari dunia yang bertolak belakang. Masuk ke dalam sini, lu harus pelajari nih instrumen sama peralatan-peralatan yang lu butuhin. Iya. Yang nggak ada di hospitality yang pernah kita jalanin gitu loh. Kayak safety-nya hotel, safety-nya restoran ya, semuanya lah kayak gitu. Yang namanya contoh kecil ya. Kalau di kita itu kan namanya fire extinguisher, yang fire extinguisher itu apa?
alat pemadam api ringan. Apaan sih lo? Itu yang di dapur dengan yang di pesawat itu benar-benar jauh, bertolak belakang. Kalau yang di dapur itu base-nya dari powder. Oh iya, kalau yang di pesawat itu kan kita pakai itu ya, halon. Halon. Dan halon itu apa namanya yang apareng itu kan kimianya itu ngebunuh oksigen. Kalau yang di dapur itu berarti oksigennya mati dong. Wah, lewat. Ditangkap. Assalamualaikum. Nah, terus pertanyaan gua, kalau oksigennya mati, apinya harus mati nggak? Nah, kalau yang di dapur itu kan karena kita di darat, safety kita tuh emang diinin. Cuma kalau di atas itu api harus mati. Harus mati. Secepat mungkin. Secepat mungkin. Ya. Se-immediately mungkin. Iya, karena kan waktu itu kalau gua itu belajar, gua harus nulis. Karena apa? Kita kan harus tahu fire extinguisher itu dipakainya berapa lama gitu. Apar itu dipakainya berapa lama, terus jaraknya ke api berapa jauh, durasinya kan berapa lama gitu. Expirednya kayak gimana, cara penggunaannya seperti apa. Oh, masalah cara penggunaan. Ini masalah fire extinguisher halon. Ada cerita lucu juga nih, sorry nih kalau gua memotong. Jadi anggaplah ini fire extinguisher halon. Jadi kan kita megangnya begini. Terus cara nyemprotinnya side to side, motion gitu kan, harus begini. Nah, ceritanya nih ada pramugari lah, ya kan. Udah apinya gede. Ini di airline di sini ya, airline sekarang nih. Apinya gede ceritanya, apinya gede. Dia suruh maju aja takut karena apinya gede, didorong-dorong. Udah makanya dia begini, contohin. Honey, side to side, swipe motion. Yes, ma'am. Pantatnya goyang-goyang, ininya diem aja. Ininya goyang-goyang. Jangan-jangan waktu itu nyetel lagu dangdut lagi tuh. Curiga iya. Aduh. Nah, kita yang nonton itu dalam ruangan kaca, itu di outdoor. Itu nggak ada yang nggak ngakak, sorry, tapi gua akan sebutin nama. Itu sebenarnya aib. Lu bayangin, honey, side to side. Yes, ma'am. Pantatnya goyang-goyang, ininya diem aja. Waduh, gua bilangin kacau. Nah, itu kebayang, men. Kebayangnya gini loh, bro. Itu aja yang basicnya bukan kayak kita yang kalau kita nih dulu ya dibilang ya, lu mau belajar di airline, ilmu kita kan ini udah penuh nih. Kalau bilang ini dalam gelas nih, airnya udah penuh, udah luber. Kita harus dibuang dulu. Dimasukin lagi ilmu kayak gituan. Lah, kalau mereka kan gelasnya kosong. Lah gimana kita yang gelasnya udah penuh? Ya kan? Berat. Kebayang beratnya kayak apaan kita masuk ke dunia airlines yang bertolak belakang dengan hospitality kita. Itu ngomongin masalah safety. Iya. Safety aja loh. Jadi kalau yang gua tangkep di airline itu adalah kalau safety itu sesuatu yang memang kita harus apal, apal. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, jangan sampai. Ya Allah, jangan itu. Jangan. Serem amat. Iya, karena kan kaburnya nggak bisa. Kenapa kita harus belajar itu? Karena apa? Pesawat itu nggak bisa mogok terus minggir. Ada pesawatnya turun ke bawah, kitanya naik ke atas. Iya nggak? Kitanya hilang. Iya. Makanya pesawatnya turun ke bawah. Iya nggak? Kitanya hilang. Nah, dapat itu kayak tadi gue bilang almarhum. Rest in peace ya. Tapi ngomong-ngomong masalah safety kan waktu itu kan kita itu ya praktikal yang kita berenang apa segala macam. Nah, ketika belajar komen ya perintah-perintah apa gitu ketika emergency, gue inget banget ya semua sih ya rata-rata ya kita kan mungkin ya kalau bahasa Inggris lebih enak pengucapannya ya. Jadi ketika itu kita praktis itu emergency landing ya. Nih bentar dulu nih, gua potong dulu. Airline mana dulu nih? Ya. Lokal. Kan ada dua bahasa kan gua bilang kan. Ada dua bahasa gitu. Nah, dia bilang kan ketika ada emergency, kita duduk di jump seat dengan posisi ini seperti ini, terus kita ada komennya itu emergency bend down hold your knees kan gitu. Emergency bend down hold your knees. Bahasa Inggris kan lancar ya kan. Emergency bend down hold your knees. Oke, sekarang bahasa Indonesia. Lihat tuh bener memang ada di buku panduan itu. Bahaya membungkuk peluk lutut. Bahaya membungkuk peluk lutut. Kurang cepet mas, kapan selesainya evakuasi kalau lu nggak cepet? Itu yang bikin hancur. Buset, itu mah ceritanya bukan komen itu nggak ada
orang nggak bakalan ngerti apa yang dia omongin. Nah itu ada gue yang lucu. Bahaya berkutut. Apa kita berkutut? Bahaya berkutut. Lah ngapain burung di bawah-bawah sih ya kan? Berkutut bayangin aja. Buset dah. Itu gue bilang aduh. Nggak terbiasa kan dengan bahasa Indonesia. Mungkin dengan bahasa Inggris kita gampang nangkepnya gitu ya, iya, gitu. Tapi dengan bahasa Indonesia bahaya memukul berkutut. Ada yang di kelas gue bilang berkutut, ya kan? Bahaya memukul berkutut. Burungnya kagak ada. Oh, karena mungkin pas bend down gini kan ngelihat dia. Berkutut. Sorry, saya elang. Tapi biarpun berkutut juga bisa ngacak-ngacak kandang. Nggak ikutan ah. daripada elang cuma manggut. Cakarnya nggak ada. Tapi memang masalah safety itu yang memang yang pentingnya. Buat saya pribadi itu berat ngapalinnya. Itu karena kita boleh dibilang wajib tahu hukumnya gitu kan. Wajib. Karena dibilang kita kalau ngomong masalah safety itu no excuse. Ya, nggak ada excuse karena dibilang ada gini. Ketika kita emergency, itu dalam waktu 90 detik kita harus mengevokasi seluruh penumpang yang ada di pesawat. Betul. Dalam waktu 90 detik. Itu ilmu pasti. Jadi kita pun dididik mental kita supaya firm dengan apa keadaan yang emergency seperti itu. Itu nggak ada main-main. Ketika ngomongin emergency itu kadang ada main-main karena hubungannya sama nyawa situ kan. Iya. Makanya kan dibilangin waktu pas kita training itu dia istilah katanya bukan yang nggak perlu khawatir ya. Di pesawat itu kita ada buku panduan ya kan di bawah jamsit. Iya gitu. Betul. Tapi itu hanya garis besar. Lu harus sudah nalar gitu. Apa yang harus lu lakuin pada saat itu? Karena belum tentu pada saat itu lu bisa ngambil buku itu. Ya, itu sangat. Gitu ya. Soalnya ada juga faktor grogi juga, was-was juga, mikirin diri sendiri juga, mikirin orang lain belum, ya kan? Ini gini loh. Yang gue lihat ya. Ini belum emergency, real emergency. Ujian aja pada bengong. Waduh, itu yang dibilang. Zalman? Ya Bu. Oke, jamsit. Ngerasain kan lu mencret? Itu dia. Mencret kita waktu dulu. Wah, semua airline pasti kita mencret. Duduk aja, bengong aja, nunggu aba-aba. Dia mau apa? Kita pendaratan di darat, pendaratan di air, atau misalnya nggak jadi take off. Ini lucu nih, lu harus ingat kan lucu nih. Ada namanya ditching sama terrain. Itu yang dibilang pendaratan darat sama laut. Ya kan? Air. Ditching itu laut, terrain itu di darat. Coba kalau dipikir-pikir ditching, terrain itu kan kata-kata yang enggak masih awam sama kita enggak familiar gitu loh. Dan itu cara evakuasinya juga berbeda. Betul. Jadi nggak usah jauh-jauh lah cara evakuasi. Ketika pesawat itu berhenti, lu mau buka pintu aja udah ada prosedurnya sendiri, gitu. Jadi ya buat teman-teman semua ya, kerja di airline itu nggak sembarangan, gitu. Dalam arti kata jangan suka mempersepsikan yang penting ganteng, yang penting cantik, gampang, gitu. pokoknya ini dah. Di balik itu banyak yang berat. Banyak yang harus. Ya. Passenger tidur, kita harus gawe. Betul. Benar nggak? Harus mikirin safety juga, keselamatan mereka kita harus liatin, dan kita harus ngecek terus juga segala macam. Makanya kan ingat kan ujian dimanapun ketika di tempat yang lokal apa yang di selain sama perusahaan, kita juga sama itu departemen perhubungan setempat. Iya betul. Gitu. Jadi nggak main-main. Kalau dari perusahaan approve bahwa dia lulus, tapi dari departemen perhubungannya menyatakan dia tidak lulus, ya udah. Pulang selesai. Nggak bisa, itu nggak qualified sama sekali. Jadi teman-teman semua jangan punya anggapan atau stigma bahwa pramugara, chef on board, pilot atau segala macam kerjaannya cuma ngasih makanan enak, luar negeri, apa kemana, jalan-jalan. Di balik itu semua kita bertiga udah ngerasain lah. Selagi gitu, kita sudah pakai seragam, waduh itu berat. Tanggung jawab udah on. Kebayang nggak? Tanggung jawab kita udah mulai dari attitude semuanya, appearance, attitude,
tanggung jawab ke passenger, tanggung jawab ke mengenai area kita, pesawat kita, kolik kita, semuanya yang ada di dalam pesawat itu kan semuanya. Makanya kan waktu itu kita belajar gini, setiap tipe pesawat itu punya perbedaan masing-masing, gitu, punya tipikal masing-masing, dari safety, dari service itu beda. Prosedur semua kita beda. Belajar. Makanya kan selain kita belajar safety, kita juga belajar service kan. Iya. Ya belum mulai itu. Ini aja masih safety, ya, masih keselamatan. Nah itu makanya kan kita belajar safety juga, kita belajar service juga, iya, kan betul. gitu. Jadi di safety udah ngelotok, plek ngelotok, udah pendidikan juga, sampai mencret-mencret, ya kan? Ujian sama company, ujian sama departemen perhubungan tempat, itu kan udah nyut kepala, udah itu selesai, masuk ke service, belajar lagi. Alhamdulillah ya. Bagusnya kita udah ada basic hotel. Kalau buat chef itu service nggak masalah, agak lebih ringan lah hitungannya, karena kita udah terbiasa dengan mengadjust sedikit-sedikit lah ya, nggak terlalu banyak. Adjustmentnya kan jadi gini. Gue pikir troli itu di pesawat cuma ya sekedar dorong doang. Ternyata ada prosedurnya buat nyusun itu minuman makanan di atasnya, makanan di dalamnya, itu ada standarnya sendiri gitu. Maka karena kan mereka ngikutin catering, betul. Standarnya. Ini banyak yang nggak tahu nih, Man. Masalah paper cup aja yang didorong kita taruh di atas troli itu ada ketinggiannya loh. Iya, lucu, makanya gue bilang kenapa? Soalnya takutnya kalau misalnya dalam keadaan darurat itu melayang-layang, jadi obstacle, jadi membahayakan, akan mengganggu evakuasi. Betul. Padahal kalau dulu kita bikin bodo amat. Iya, makanya kan ketika mungkin sebelum gue masuk di airline gitu, gue ngelihatnya wah asik banget nih, kerjaannya terbang, tinggal dorong, makanan tinggal kasih gitu. Ternyata, buset deh. Step-stepnya banyak. Banyak banget, dan kita dibilang istirahat enggak. Oh iya. Dibilang istirahat enggak. Soalnya kenapa? Ini bukan karena company yang enggak mau ngasih. Ini karena benar-benar prosedurnya kita dari berapa jam kita di titik A ke titik B ini semua diperhitungkan. Iya. Jadi enggak ada yang kita tuh ntar dulu gue mau nyantai dulu, enggak. Karena udah ada patternnya. Ada patternnya. Gitu. Setelah take off harus kayak gimana? Makanya itu kan kita belajar di service kan. Iya. Gitu. Setelah take off berapa menit setelah take off kita harus kayak begini. Terus habis itu setelah kita tahu patternnya gitu apa yang harus kita kerjakan, habis itu baru product knowledge-nya. Iya, kita mesti tahu barang-barang. Belajar dulu segala macam. Itu yang kita lakukan itu yang dilakukan pramugari ya. Kita harus tahu lebih dalam lagi mengenai galley kita. Iya. Dapur kecil kita di atas. Di previous airline, yang airline sebelumnya, yang lokal itu di Indonesia, kita minuman kita harus sinkronis sama makanan. Kalau yang di sekarang ini, makanan harus sinkronis dengan air. Iya, benar. Lu kebayang ada berapa jenis air? Air minumnya ya. Banyak. Iya, kalau di banyak asli. Sir, air itu ngomong makan, minum, habis minum bisa ngerokok gak sih? Nah, ini kalau ini hubungannya sama safety. Gitu. Kalau itu masalah rokok itu hubungannya sama safety. Boleh nggak sih ya? Boleh nggak sih? Kalau nggak salah nggak boleh. Nggak boleh. Bukan kalau nggak salah, emang tidak boleh. Udah tidak boleh. Kalau zaman sampai tahun 80-an atau 90 berapa? 98 itu waktu gua terbang ke 96 gue terbang kerja tuh di kapal, itu ngerokok masih boleh karena kadang kalau pesawat yang lama di handrestnya masih ada asbak. Iya. Gitu. Tapi sekarang setelah itu di ban nggak boleh lagi, nggak boleh sama sekali nggak boleh ngerokok. Jadi ya siap-siap aja asem. Tapi berhubung di namanya kerjaan ya banyak makanan cemil akhirnya jadi nggak terlalu kerasa. Cuma pasti ada pertanyaan, kok cemil itu yang jam-jamnya pada tipis-tipis semua? Iya kan. Kita tiap tahun harus jaga itu timbangan. Tuh, salah satu pengetahuan juga lagi. Kalau di airline kita itu tiap tahun harus jaga. Nih, jangan tiap tahun lah, tiap 3 bulan sekali. Kalau di airline yang sekarang ya, di airline yang sekarang. Yang lama juga sama. Kita kan check juga. Iya kan waktu itu kan kalau yang ono yang wajibnya kan setahun sekali sebenarnya. Yang wajibnya setahun sekali. Iya, betul. Kalau di sini wajibnya 3 bulan sekali. Tapi kalau yang biasanya sebulannya
Oh iya kan di airline sebelumnya bulan berjalan itu suka ada random. Iya. Tiap bulan tuh. Iya, suka ada random. Nah kalau yang di airline sekarang ini kita per 3 bulan harus ngadep buat weight. Ngerokok enggak, nyemil iya, cuman namanya berat badan harus tetap steady. Nah lu kebayang gimana? Beraknya aja harus diatur berarti ya. Harus sering-sering. Iya itu dia. Nggak mau ya kan. Ada yang suruh apa lagi waktu lagi sekolah? Wah, kalau gua sekolah mah banyak. Soalnya gini, Bang, waktu kita balik lagi ke gua sempat mau dikeluarin. Oh ya? Iya. Jadi kalau kan setiap mata pelajaran itu kita ada examnya. Exam gagal ada re-exam. Iya. Nah, Re-exam gagal ada namanya reinforce. Iya, reinforce benar. Reinforce lu gagal, lu keluar. Ya. Iya. Satu kelas kita tuh hampir 70% 80% itu pada reinforce, Bang. Jadi ceritanya kita hari itu hari penentuan terakhir waktu safety mau reinforce. Gua termasuk yang reinforce. Gua kan ya nggak pinter-pinter banget lah. Yang penting lulus. bukan nggak pintar, nggak ngerti kan apa yang dipelajari beneran. Tapi gini loh, bukan masalah nggak pintar. Kita kagak ngerti. Yang gua tahu ya ketika pendidikan, ya gua nggak tahu kalau yang lain ya gitu. Kalau chef sendiri, kalau yang namanya dibilang retake itu udah wajar ya? Gitu. Kalau yang lain umur udah satu udah batu, dicolok-colok batu gimana sih? Keras pecahnya lama. Tampang banget makanya. Nah, ceritanya waktu itu ada instruktur yang killer sebenarnya. Dia spesialis orang-orang yang maaf bilang goblok ya kan? Orangnya selengean, orangnya baik, cuman mulutnya aja jahanam. Datang gua pagi-pagi ya kan, ketemu instruktur itu di ruang rokok. Mas pagi-pagi udah datang? Iya dong Bu, kita kan mateladan. Ibu ngapain? Datang pagi-pagi amat. Ini nih saya ditelepon sama kantor suruh ngajarin orang-orang goblok semua katanya gitu. Kenapa Bu? Iya katanya kalau orang-orang udah pada tolol, itu saya pasti yang disuruh ngajarin. Oh gitu ya Bu. Oh ya udah Bu. Nah setelah kita ngerokok, si ibunya duluan, kita terakhir. Nah, gue datang nih ngambil absensi ya kan ke bagian tata usaha lah gitu loh. Pak, absensi Pak. Dikasih tahu kelasnya ya. Yang ngajar siapa? Si ibu ini. Hah? Si ibu ini? Gue bilang. Iya. Waduh, si ibunya mana? Udah di kelas. Wah mati, gue bilang mati. Karena gue nggak ngomong bakal reinforce semua. Ya malu lah ya kan, udah tua ya kan. Masuk lah ngetok tok masuk. Ya masuk. Waduh, pas ngeliat si ibunya. Oh ini bajingan tololnya. Goblok. Oh, pantesan kalian datang pagi-pagi. Yang barusan ngerokok. Gue bilangin, waduh, gue bilang iya Bu. Pantesan. Udah pada bangkotan semua ya. Susah ya ngapalinnya. Pantesan nyuruh saya sekarang yang belum ngajar. Aku juga termasuk yang gitu juga, men. Jadi bener yang re-exam juga. Pas ini instruktur datang, dia buka pintu. Oh, incet. Pantesan bego. Langsung tutup. Pantesan bego katanya. Lah kita mah kagak tahu apa yang dipelajarin kan sebenarnya. Cuman ya bukannya bego ya. Kita nggak ngerti apa yang dipelajarin. Karena kita tadi bilang cup ini kalau nggak dibuang, susah. Kita susah untuk masuk lagi. Emang waktu itu yang gue lihat bukannya apa-apa ya. Kita memang udah umur ya sebagian besar. Tapi itu bukan excuse sebenarnya. Yang jadi masalah adalah lu nggak bisa ngelupain yang lama. Nah itu gitu. Dia selalu disangkutin sama yang lama, selalu. Jadi makanya, otak ini nggak dikosongin dulu, diisi yang baru. Bisa dibilang kan chef itu apa ya, kita chef ini dibuild untuk represent kita punya makanan, tanda tangan kita situ. Dibilang rada-rada arrogant ya emang seperti itu kita dibuildnya gitu loh. Kita harus ini tanda tangan gua, bukan tanda tangan lu orang, ini punya gua. Gitu loh. Makanya pas kita ke airline kita harus tanggalin tuh baju. Lu kebayang kagak? Iya. Opposite kita nih. Itu dia. Kayaknya contoh aja lu udah 20 tahun dengan metode yang kayak begitu. Nah, itu dia. Sekarang lu harus buka itu dan lu harus sedikit cool down. Yang tadinya nggak ada senyum sama sekali lu harus ngidupin nih urat-urat senyum sini. Walah susahnya, astagfirullahaladzim. Beneran. Bener. Susah banget beneran. Bener. Seru-serunya pendidikan itu dia. Ya itu dari service ya kita bicaranya. Kalau service tadi kan kita udah ngebahas ya. Itu nggak begitu susah buat kita ya. Soalnya kita kan udah terbiasa dengan itu. Cuma ngerubah sistem aja. Sistem gitu. betul. Sistem aja karena di setiap penerbangan itu kan
terbang 2 jam, servisnya modelnya kayak begini. Terbang 5 jam, servisnya seperti ini. Terbang 10 jam, servisnya seperti ini. Lebih dari 10 jam itu ada berapa? Dengan segala keterbatasan gitu. Kebiasaan gitu. Nah, ingat nggak waktu flight training? Aduh, sama ujian itu gue diare men, ujian di pesawat itu gue diare, saking nervousnya itu gue diare, bener-bener malam gak bisa tidur, mau tidur mikir, udah terbang kagak bisa mikir, ditanya nggak bisa jawab, bukannya nggak ngerti, ya bengong aja udah, blank aja udah. Sebelum ngomongin flight training, nambah kopi nggak? Nambah kopi kita, ya. Gue bikin kopi dulu.